Dan masih bersama kami di Newsroom, kita masih melanjutkan perbincangan dari Mas Hisam tadi. Silakan Mas Hisam, ini apakah dampak hukum sosial ini juga bisa membantu untuk penyembuhan daripada penyimpangan seksiologi ini? Hukuman sosial untuk si pelaku? Iya. Kira-kira apa hukuman sosial untuk pelaku? Mungkin di masyarakat agak dikucilkan atau bagaimana begitu Mas Hisam? Kalau untuk orang yang sudah berpenyakit tingkat tinggi seperti ini, jelas hukuman penjara itu lebih baik. Lebih baik, pidana ya? Karena ketika dia nanti dilepas lagi di masyarakat, dia akan bisa mencari korban baru dong. Setelah dia melampaui beberapa tahun hukuman, mungkin 20-25, dan di dalamnya betul-betul menjalankan hukuman dengan baik, betul-betul direhabilitasi dengan benar, bisa dilihat nanti ke depannya apakah ada peluang untuk berubah atau tidak. Kalau memang tidak, ya teruskan dihukum. Baik, Mas Reza, tadi di commercial break kita sempat membahas sedikit begitu ya. Ini tidak maksudnya untuk ilmu pendidikan si Renhard ini sangat tinggi begitu. Bahkan sekarang lagi menempuh gelar PhD, tapi karena tersandung kasus seperti ini akhirnya sepertinya ya sia-sia begitu ya. Apakah memang untuk jenis-jenis predator-predator seperti ini memang untuk orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tinggi begitu seperti Renhard ini? Karena dia menggunakan modus grooming behavior, niscaya dia orang yang cerdas. Tidak mungkin orang yang melakukan grooming behavior, sebutannya groomer, tidak mungkin groomer itu bisa melakukan mempercantik dirinya secara mental dan memanipulasi psikologis para korbannya. Tidak mungkin dia bisa lakukan itu kalau kecerdasannya di bawah rata-rata. Untuk menampilkan siasat kejahatan yang deceitful, yang penuh dengan tipu muslihat, pikirannya harus baik, kapasitas berpikirnya harus baik, kemampuannya menyelami lawan bicaranya juga harus baik. Jelas sudah. Kecerdasan atau kapasitas berpikir yang tinggi itu akan tanda petik mempermudah seseorang ketika memilih siasat atau strategi kejahatan macam apa yang akan dia gunakan guna menaklukkan calon korbannya. Baik, mungkin nggak sih Pak Reza, Mas Reza, kalau seandainya untuk ini kan bisa kita bilang akhirnya membawa nama negara kita begitu ya untuk tercemar begitu di luar ya? Oh, saya tidak. Saya tidak. Bagi saya kejahatan jahat jahatnya Renhard ini tetap merupakan kejahatan pribadi. Baik. Mungkin tidak kalau seandainya kalau ada mahasiswa atau mahasiswa yang mau pergi ke sekolah luar, ada salah satunya tes psikologi terkait dengan hal ini? Tidak ada. Saya ya alhamdulillah dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada tuh. Tes IQ juga tidak ada. Murni berbicara tentang kira-kira visi pendidikan Anda seperti apa. Setelah Anda pulang ke Indonesia, Anda akan melakukan apa? Seperti itu. Tapi siapa tahu setelah kejadian yang amat sangat buruk ini kemudian dilakukan tes akhirnya. Negara pemberi beasiswa juga akan berpikir ulang. Jangan-jangan kita harus melakukan screening, menyaring secara lebih ketat lagi terhadap para calon pelamar, kondisi psikologis macam apa yang harus kita gali. Kalau dari sisi psikologi dari Mas Reza, screeningnya seperti apa tahap yang pertama mungkin? Riwayat kejahatan. Riwayat kejahatan. Karena itu akan menggiring saya berpikir, ada tidak kemungkinan orang ini akan jadi residivis, mengulangi perbuatannya. Bukan di negara asal, tapi di negara tujuan. Kalau dia sudah punya riwayat kejahatan, saya akan berpikir ulang untuk memberikan fasilitas berupa beasiswa kepada orang ini. Baik, kita ke Mas Hisam. Renhard ini akan dilakukan seumur hidup begitu sana ya. Bagaimana untuk peran dari kita sendiri Indonesia? Apakah mungkin bisa membantu atau bagaimana untuk pemulangan sebagai macam? Untuk hal seperti itu jangan tanyakan ke saya mestinya. Dari sisi kacamata Mas Hisam seperti itu mungkin? Ya kalau secara normatif ya seharusnya negara itu ya membantu setiap warga negaranya yang ada di luar negeri. KBRI-nya seperti itu. Betul, itu sudah wajar seperti itu. Jadi kalau memang dia harus dihukum ya biarkan dihukum. Kalau memang dia salah ya lepaskan dia. Artinya jangan menghalangi keadilan yang diberikan untuk si pelaku ini. Jadi KBRI mendampingi bukan untuk berusaha meminta ampun atau memaksa untuk pulang ke sini. Kalau memang dia harus hukum di sana. Mendampingi proses hukumnya seperti itu ya. Baik, terakhir untuk Mas Reza dan juga Mas Hisam, dari hasil ataupun dari kejadian yang seperti ini, apa himbauan yang bisa dilakukan bagi para orang tua ataupun para anak untuk bisa memahami ataupun berhati-hati terkait dengan predator seks ini? Silakan Mas Reza. Mas Hisam memulai obrolan kita ini dengan pijakan yang luar biasa. Beliau menekankan pentingnya pendidikan seks usia dini terkait dengan identitas seks manusia, gitu kan ya?
Tadi Mas Isa mulai bicara tentang homoseksual dan heteroseksual. Kita hidup di Indonesia harus ada kejelasan semacam itu. Iya. Saya teringat pada sebuah pertemuan antara pemerintah dengan DPR pada tanggal 17 September 2016 berbicara membahas tentang LGBT. Rapat resmi terbuka untuk umum itu melontarkan kalimat bahwa LGBT merupakan 3 bentuk ancaman. Terlalu panjang untuk saya Baik, elaborasi. singkat saja Mas Reza. Yang jelas pemerintah dan DPR sudah memberikan panduan kepada kita tentang bagaimana kita harus memandang dan menyikapi masalah LGBT. Itu terkait Baik. dengan orientasi seksual. Sementara kejahatan seksual, hukum saja seberat-beratnya. Baik, Mas Isam, terakhir singkat saja silakan himbauannya. Saya berharap ya orang tua ketika mendidik anak-anaknya jangan hanya melulu mementingkan kecerdasan kognitif, tapi perilaku yang paling penting akhlak juga. Baik. Jadi harus diperhatikan bagaimana dia bergaul dan di mana mereka bergaul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ahmad Isam selaku kriminolog sudah hadir di Newsroom dan juga Mas Reza Indra Giri selaku psikolog. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang hari ini. Semoga perbincangan kita siang hari ini bermanfaat dan juga bisa kita tahu begitu apa ciri-ciri dari predator seks seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Dan saudara, usai jeda yang satu ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tetap bersama kami di Newsroom.